Lumayan banyak pengunjung. Mbak Eno mau langsung ke musola aja. Oh, sudah ada gazebo lagi nih, Cabur. Dulu belum ada nih. Terakhir ke sini belum ada gazebo. Oh, di sini dibangun seperti Tanjung Duri ya, Cak Bro. Tuh, kayak itu Waduk Jati Gede, sahabat lestari ya. Ini Waduk Jati Gede dilihat dari Bukit Cipicung atau Pasir Angin, Bukit Asmoro. Nah, Mbak Ino ini lagi break di Gubuk Asmoro di Bukit Cipicung atau Bukit Pasir Angin dan Bukit Asmara. Jadi ini Gubuk Asmoro ya bro, milik kelompok tani hutan Gede Mukti. Oke sahabat lestari, kita lanjutkan menuju Buricak Brinong. Tapi kayaknya Mbak Eno mau break dulu di yang Mbak Eno selalu lupa namanya, objek wisata juga. Nanti Mbak Eno ke situ karena di situ musolanya enak. Kita sholat duhur dulu di situ. Musolanya nyaman ya bro. Break dulu di situ karena ini udah jam 12:30. Ya, ini SD Pamoyanan ya, SD Pamoyanan. Ya, di depan itu warung sebelah Raffi. Oh buka Cak bro, warung sebelahnya buka, tapi Mbak Ino enggak nyeblak ya. Kita masih di Bukit Asmara atau Bukit Pasir Angin Cak bro. Kita nyari musola, sholat duhur dulu. Mbak Eno seneng di musola yang itu juga objek wisata di deket masuknya satu arah dengan pusat perkantoran Waduk Jati Gede. Masuknya dari situ Cak bro. Cuman Mbak Eno tuh selalu lupa namanya apa gitu, puncak apa gitu ya, nanti supaya Mbak Eno menjadi ingat. Sekalian kita mampir ke situ Cak bro ya. Musolanya nyaman banget Cak bro. Musolanya di tepi pantai Waduk Jati Gede. Nah, kita sudah sampai di samping kantor desa Cipicungnya. Ini yang jalan Cor itu jalan Lingkar Timur Cak bro. Ya, ini kantor desa Cipicungnya. Libur karena ini hari Minggu Cak bro ya. Ya, kita menuju ke tempat wisata. Mbak Ino udah sering kali ke situ cuman nggak inget namanya Cak bro. Nah, kita masuknya dari sini. Ini sebenarnya jalan menuju ke pusat perkantoran dari Waduk Jati Gedenya. Nah, di situ ada objek wisata juga, tempat orang mau mancing atau mau merauh gitu, mau nyewa perahu, ada di situ nanti Cak bro. Nanti sekalian kita lihat sama-sama ya. Jadi ini jalan ini sebenarnya menuju ke pusat perkantoran dari Waduk Jati Gede. Mbak Eno sampai pernah 2 kali nyoba gitu. Selain karyawan tidak boleh masuk Cak bro, dan ada tulisan besar bukan tempat wisata katanya. Artinya nggak boleh dimasukin sembarangan orang Cak bro, hanya petugas atau pegawai situ.
Jalannya udah bagus, tapi nggak tahu nanti gang yang menuju ke objek wisata itu masih, waktu itu sih ya sudah diaspal sih, nggak tahu, mudah-mudahan masih bagus kondisinya ya, supaya nggak penasaran. Nah itu Cak Bro yang lurus ya, kalau belok kanan itu yang menuju ke perkantoran, pusat perkantoran. Waduh jadi gede, ini rusak parah. Nah kita yang ke kiri nih Cak Bro, ini ke objek wisata. Nah, apa namanya tuh, pos 1 wisata tuh, cuman wisata tok Cak Bro, nggak ada tulisan namanya. Dulu terakhir kesini kalau nggak salah tiket masuknya tuh 5.000 Cak Bro, murah meriah. Namanya apa gitu lupa saya, karena memang nggak ada tulisan Cak Bro, cuman tulisannya cuman wisata gitu aja kan. Tadi pernah juga Mbak Eno sampai di sini tuh maghrib. Maghrib sini coba, gerimis lagi waktu itu. Tapi karena objek wisatanya itu kecil Cak Bro ya, nggak begitu luas, jadi kayaknya kurang favorit ini, makanya ini jalannya tuh kayaknya belum diupdate ini, karena memang nggak begitu favorit di sini. Pengunjungnya nggak begitu ramai, nggak seperti di sana di Masjid Al Kamil sana. Di Masjid Al Kamil itu kan sekitarnya luas, terus view-nya lebih bagus kalau dari sana. Kalau ini posisinya tuh ada di bawah gitu, di tepi pantai. Kalau yang di Masjid Al Kamil itu kan posisinya di atas ya bro, jadi view-nya lebih luas, pemandangannya lebih leluasa. Kalau ini tempatnya ada di lembah, ada di bawah, di pinggir bendungannya, tapi ada tempat mancing dan penyewaan perahu. Kalau mau keliling di bendungan ada penyewaan perahu di sini Cak Bro. Merahu dari sini bisa, nggak harus ke sana. Ke mana? Di dekat Tanjung. Ah ini loket masuknya di sini Cak Bro. Bayarnya di sini. 4.000. Orang 2.000, motor 2.000 jadi 4.000. Ini tuh namanya apa sih? Asa tuh sering kesini lupa namanya. Ini namanya wisata Tegal Jarong. Tegal Jarong Ya, ya. Tegal Jarong Ya, gitu. ya kasih ya. Udah biarin aja. Biarin. Tegal Jarong. Ya, Tegal Jarong Pak. Jadi kita Sering kesini tapi lupa nah. lama lagi ke sini ya. Malah terakhir kesini masih 5.000 waktu itu kan. Malah turun. Iya Bang Motor. Ayah ayah. Pengen ke musola. Tegal Jarong ya bro ya, jangan lupa ya, Tegal Jarong namanya. 4.000 ya bro, orang 2.000, motor 2.000, malah turun ya bro. Ada terakhir kesini sama ibu tuh 5.000-an per orang, jadi 2 orang 10.000 tambah motor 7.000. Enggak ding, pokoknya yang jelas tuh waktu itu tuh kalau nggak salah per orang 5.000. Oh, banyak pengunjung ya bro, ternyata hari ini banyak pengunjung karena libur panjang ya bro, jangan lupa ya, ini libur panjang Minggu, Senin, Selasa itu tanggalnya merah ya bro. Apa kalau nggak salah masih terus cuti bersama kalau nggak salah ya bro. Jadi liburnya 3 hari, 4 hari sama Sabtu kemarin. Jadi cukup ramai di sini loh. Lumayan banyak pengunjung. Mbak Eno mau langsung ke musul aja. Oh sudah ada gazebo lagi nih, Cabur. Dulu belum ada nih. Terakhir kesini belum ada gazebo. Oh di sini dibangun seperti Tanjung Duriat ya bro. Tuh kayak WC yang di Tanjung Duriat itu, kayak apa, gazebo kecil yang seperti di Tanjung Duriat, mirip. Oke, mana langsung ke musol aja. Masih becek ya bro. Ya kita parkir di sini. Sayang remang-remang ya bro. Jadi rupanya uap dari air bendungan menjadi kabut. Kalau naik menjadi mendung dia. Loh, di atas juga udah nggak biru langitnya, sudah semi mendung. Aduh, salat dulu ya bro. Di sini musolanya apa nyaman ya bro. Mbak Eno seneng salat di sini tuh.
Ya sahabat lestari, kita lanjutkan, kita tinggalkan Tegal Jorong ini. Ini objek wisata Tegal Jorong. Kita lanjutkan. Sepertinya sudah ada isyarat mau hujan ya bro. Nah, kalau nggak hujan kita lanjutkan ke Tanjung Duriat ya bro ya. Jadi ini objek wisata Tegal Jorong kayak gini ya bro. Ada yang mirip dengan Tanjung Duriat, cuman ini kecil ya bro ya. Kalau mau istirahat. Nah sekarang di sini ada gazebo-nya sekarang. Ya. Kalau mau nyewa perahu di sana ya bro tuh. Di bawah itu ada tangga ya. Itu kalau menyewa perahu di bawah itu ada penyewaan perahu. Atau barangkali mau mancing juga ada di situ tempat mancing ya bro ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi nama objek wisatanya Tegal Jorong sahabat lestari ya. Nah, di situ ada gazebo juga. Biaya masuknya murah meriah cak bro, Rp2.000, parkir motor 2.000. Jadi kalau sendirian dengan motor hanya 4.000 perak cak bro. Tegal Jorong. Jadi Mbak Ino mau ngerekam banyak karena tadi mang perahunya nyetel musik cak bro. Jadi malas jadi Mbak Ino tuh kalau ada musik tuh. Karena pasti kena klaim copyright nanti. Ya, jalannya kayak gini ya bro. Ya murah meriah sih sebenarnya, tapi kalau untuk wisata ya bawa keluarga nyewa perahu lah, merahu di situ ya, atau mancing aja. Mancing aja ke tempat penyewaan perahu tuh, ada tempat mancingnya ya bro. Mancing dari pagi sampai malam gitu di sini. Kali aja dapat gabus 5 kilo. Ya, sebentar lagi kita akan sampai di Polsek Jatigede dan kita belok kiri untuk menuju ke Lingkar Utara atau Tanjung Duriat bro. Karena kalau Puncak Burunang harus melewati jalan itu. Ya. Mudah-mudahan nggak hujan bro ya. Karena sudah nggak jadi ke Gunung Larang, masa ke Puncak Burunang juga batal gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak hujan. Oke. Nah, nanti di pertigaan depan itu kita belok kiri bro, menuju arah Tanjung Duriat atau ke Lingkar Utara. Ya belok ke sini bro, belok kiri ini untuk menuju ke Lingkar Utara atau udah di asal baru nih bro. Mudah-mudahan sampai bawah. Waktu itu rusak banget di sini jalannya. Jadi sahabat lestari, jalan yang menuju ke Tanjung Duriat atau menuju ke arah Lingkar Utara. Karena Mbak Ino mau ke kampung Puncak Burunang. Ya rada jauh sih bro. Kita ngelewatin pintu air dari Bendungan Waduk Jatigede, nah, terus masuk ke Lingkar Utara. Ngelewatin pintu gerbangnya, enggak pintu gerbangnya sih, belokan yang menuju ke pintu gerbang Tanjung Duriat. Tapi karena Mbak Ino sudah pernah ke Tanjung Duriatnya, sekarang Tanjung Duriatnya dilewat bro ya. Alhamdulillah jalannya sudah bagus sekarang sahabat lestari. Terakhir kesini masih rusak parah ini jalan yang ini nih. Kayaknya rame ini karena ini libur panjang bro ya. Oh ternyata cuman sedikit yang bagus. Kita kembali ke Ajojing lagi bro. Aduh. Rusak. Ternyata di sini belum mungkin beda wilayah desanya mungkin bro, sehingga di sini belum. Karena kalau beda desa kan beda anggaran, beda apa namanya prioritasnya, kecuali jalannya dari kabupaten. Karena ini mungkin anggarannya anggaran desa mungkin ini. Nah jalannya masih sama seperti ya beberapa bulan yang lalu pertama kali ke Tanjung Duriat. Nah, Pajagan Sumedang belok kiri. Pajagan kok Pajagan. Belok kiri nih bro ya, kalau mau ke Tanjung Duriat belok kiri.
masih sama ternyata jalannya sahabat, belum ada perbaikan di ruas ini. Rame cak bro, ini yang dari Tanjung Duriat mungkin. Jadi posisinya Kampung Burcak Burinong itu juga ada di pinggiran pantai Bendungan cak bro, di pinggiran Bendungan Waduk Jati Gede. Cuman muter gitu nanti cak bro, muter ini. Ya rada jauh sih kalau dari sini. Tapi kita ngelewatin jalan lingkar utara. Bedanya lingkar utara dengan lingkar timur. Kalau lingkar timur itu kan jalannya aspal bro, aspal mulus lebar gitu. Kalau lingkar utara ini jalannya cor-coran bro, jadi tidak diaspal seperti lingkar timur. Nah kita sudah dekat dengan jembatan ini yang ke kiri, ke area perkantoran lagi bro, Bendungan Jati Gede. Nah, ini nggak tahu kantor apa, tempat kontrol atau apa. Nah ini kita yang ke kanan bro, yang menuju ke Tanjung Duriat atau pintu bendungan, pintu air bendungan. Nanti kita bisa melihat pintu bendungannya dari jembatan yang merupakan juga hulu dari Sungai Cimanuk. Setelah Sungai Cimanuk dipotong bendungan ini, di mana Sungai Cimanuk itu nanti bermuara di Indramayu. Jadi Sungai Cimanuk itu sungai terbesar di wilayah Majalengka Indramayu bro. Makanya dibendung di sini supaya pengairan di wilayah Majalengka dan Indramayu Subang irigasinya maksimal gitu. Ya ini jembatan bro, dari jembatan ini kita bisa melihat pintu air dari Bendungan Jati Gede. Ya ini jembatan bro. Oh pintunya dibuka sedikit bro. Ya ini bro, sungainya harusnya deras, airnya bening bro, airnya hijau ya, nggak keruh gitu ya. Ini adalah hulu Sungai Cimanuk sahabat lestari ya, yang sungai ini yang melewati Majalengka, Indramayu, bermuara di pantai utara Indramayu ya. Ini sahabat lestari ya. Oke kita lanjutkan menuju lingkar utara. Nah ini pos mancingnya bro, jadi kalau mancing parkirnya di sini, parkir motor, beli bekal gitu ya di sini. Kalau mau mancing kan bisa mancing di sekitar sini, sekitaran sini, di sekitar Grojokan 30.000 ini. Ya sayangnya banyak tertutup tanaman ini, jadi Mbak Hino nggak bisa ngelihat pancuran air di pintunya aja bro. Coba, oh ketutup tembok malahan. Dari mana nih supaya bisa ngeliat jelas? Pas ditanjakan sana rumput. Atau dari mana nih viewnya supaya bisa ngeliat jelas? Coba ditanjakan ini, oh nggak kelihatan bro, dari tanjakan ini tertutup tembok dan rumput. Berarti ngambil gambarnya dari mana dong?
Ya, di pertigaan ini, Cak Bro. Yang ke kiri ini menuju ke Tanjung Duriat, ya. Nih, kalau belok kiri ini menuju ke objek wisata Tanjung Duriat. Oke, kita lanjut, Cak Bro. Menuju Lingkar Utara atau Buricak Burinong. Ya, ini sahabat lestari, Mbak Eno sudah berada di objek wisata Seribu Cahaya, tepatnya di Kampung Buricak Burinong, Waduk Jati Gede. Nah, itu view yang bisa dinikmati dari atas anjungan panggung ini, Cak Bro, ya. Panggung, nah ini panggungnya kayak catwalk gitu ya. Nah, lihat, Cak Bro, ini objek wisata Seribu Cahaya. Maksudnya Seribu Cahaya tuh jadi kalau kesini tuh menjadi tercerahkan gitu, Cak Bro, karena dengan melihat view yang menurut orang ini indah, bagus gitu, jadi pikiran menjadi clear, fresh kembali gitu ya, jadi tercerahkan lah gitu, Cak Bro. Lihat itu view bendungannya, sayangnya rada mendung, Cak Bro, ya, jadi nggak begitu cerah, jadi viewnya nggak begitu maksimal indahnya ya.